Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusolli ala rasulihil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhajat mutlak kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun amalan kita, tetap kita berhajat kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena amalan kita terbatas, kurang lebih hanya 60-70 tahun. Karena amalan kita banyak sekali kekurangannya, bahkan mungkin kekeliruannya. Kalau bukan karena rahmat Allah, niscaya hamba tidak bisa menikmati surga yang kekal abadi selama-lamanya dengan kenikmatan yang sempurna. Allah yang telah menjadikan amalan kita yang hanya 60-70 tahun bisa untuk menikmati surga yang kekal abadi selama-lamanya. Allah SWT yang maha pengasih, maha penyayang, yang telah menjadikan amalan kita yang banyak kekurangan bahkan kekeliruan kemudian disempurnakan sehingga bisa menikmati kenikmatan di surga yang sempurna. Semua ini karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudaraku, suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadap, karena Nabi Musa alaihissalam adalah seorang nabi yang dapat bermunajat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kapanpun Nabi Musa menginginkan. Setelah Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian diperintahkan kepada Nabi Musa untuk menghadapkan satu saja makhluk yang menurut Nabi Musa lebih hina derajatnya daripada beliau. Semula Nabi Musa mengira ini perintah yang sangat mudah, pasti bisa dikerjakan. Lalu Nabi Musa mencari manusia, sudah tentu derajatnya lebih hina daripada beliau karena beliau nabi, sedangkan manusia itu manusia biasa. Setelah menemui seseorang, ternyata hati Nabi Musa alaihissalam tidak bisa mengatakan bahwa orang ini lebih hina daripada saya. Entah bagaimana, Nabi Musa lalu berusaha mencari orang lain yang menurutnya lebih hina derajatnya daripada beliau. Tetapi lagi-lagi hatinya mengatakan tidak bisa. Orang ini bukanlah orang yang lebih hina daripada saya. Dia kemudian mencari lagi orang yang lain dan dicari. Tetap saja hati Nabi Musa alaihissalam tidak bisa mengatakan bahwa saya lebih mulia daripada orang ini. Dia lebih hina daripada saya. Maka kemudian Nabi Musa teringat bahwa perintah Allah adalah menghadapkan satu makhluk, tidak harus manusia. Maka binatang pun bisa. Kalau binatang jelas ini makhluk yang lebih hina. Maka dicarilah seekor hewan. Hendak dibawa hewan ini, tetapi lagi-lagi hati Nabi Musa alaihissalam mengatakan tidak bisa. Ini makhluk ciptaan Allah SWT. Saya tidak bisa menghinakan makhluk ini. Saya tidak merasa lebih mulia dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa mencoba lagi untuk mencari makhluk lain, mencari hewan lain yang mungkin derajatnya lebih rendah, lebih hina dari Nabi Musa. Lagi-lagi perasaannya tetap tidak bisa mengatakan bahwa hewan ini hina dari saya lebih mulia dari dia. Terus mencari lagi, sampai akhirnya Nabi Musa menyerah, karena tidak satu pun makhluk yang hati Nabi Musa mengatakan bahwa kamu lebih hina dari saya lebih mulia daripada kamu.
Akhirnya Nabi Musa alaihissalam menghadap kembali kepada Allah SWT dan mohon ampun karena tidak mampu melaksanakan perintah Allah SWT menghadapkan satu saja makhluk yang menurut Nabi Musa hina daripada beliau dan beliau lebih mulia daripada hamba tersebut. Apa yang terjadi? Allah SWT kemudian memberitahukan kepada Nabi Musa, seandainya kamu membawa satu saja hambaku yang kamu yakin bahwa hamba itu lebih hina dari kamu dan kamu lebih mulia daripada dia, maka kamu akan aku coret dari daftar kenabian. Subhanallah. Ini satu pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Jangan pernah kita merasa lebih mulia daripada makhluk Allah yang lain. Jangan pernah merasa bahwa makhluk yang lain itu lebih hina daripada diri kita. Bagaimanapun itu adalah makhluk hamba Allah. Allah yang menciptakan. Apapun keadaannya, siapapun dia, tetap dia adalah hamba Allah yang menciptakan Allah yang maha mulia, yang maha agung, yang maha sempurna. Keberadaan dari makhluk itu merupakan bukti bahwa Allah maha sempurna. Walaupun mungkin kita menemui manusia yang maaf cacat, bayi yang terlahir cacat, kita tidak bisa mengatakan oh ini produk gagal. Allah sedang gagal menciptakan. Tidak, Allah tidak pernah gagal. Justru Allah menciptakan seperti itu merupakan bukti kekuasaan Allah. Allah Maha Kuasa menciptakan manusia yang sempurna. Allah juga kuasa menciptakan manusia yang menurut kita cacat. Itu menurut kita. Tapi bagi Allah itulah merupakan tanda, bukti, kekuasaan, keagungan, kemuliaan Allah SWT. Maka jangan pernah ada di dalam hati kita perasaan bahwa kita lebih mulia, bahwa saudara kita orang lain itu lebih hina. Tidak ada alasan. Sebab kalau kita kemudian merasa lebih mulia, jangan-jangan nanti kita akan dicoret. Kita bukan nabi, bukan mufti, bukan kiai, bukan ulama, bukan santri, kita manusia biasa. Kita dicoret nanti sebagai hamba Allah. Kira-kira kalau sudah dicoret, pantaskah, mungkinkah kita bisa tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita, menjaga hati kita. Jangan sampai hati kita ini ternodai dengan sifat-sifat yang tercela, merasa lebih mulia daripada yang lain, merendahkan orang lain. Apapun keadaannya, harus ada sifat ikramul muslimin, memuliakan terhadap sesama umat Islam. Memuliakan di sini kita muliakan alim ulama, kita hormati orang-orang yang lebih tua, kita hargai sesama kita, dan kita sayangi, kita cintai yang lebih muda daripada diri kita. Siapapun dia, apapun kedudukan mereka, dari manapun mereka, harus ada sifat ikramul muslimin. Inilah sifat yang sangat penting sekali. Inilah buah dari amalan-amalan agama, buah dari sifat-sifat yang lain. Kalau sifat-sifat yang lain baik, maka insya Allah akan tumbuh sifat ikramul muslimin, memuliakan ulama, menghormati orang-orang yang lebih tua dari kita, menghargai sesama kita, dan menyayangi, mencintai kepada yang muda. Insya Allah marilah kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah SWT kekalkan sifat ini ada di dalam hati kita sampai nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.